Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Isma. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas 19 November Kolakam. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas saya, yakni manajemen konservasi lingkungan hidup, yang dipandu oleh Ibu Yanti SPMPD. Di sini saya akan membahas mengenai kerusakan lingkungan terhadap proses alam atau akibat proses alam. Di sini saya mengambil tentang gempa bumi. Gempa bumi merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya perlepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada lapisan atmosfer bumi. Perlepasan energi ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti karena adanya aktivitas gunung berapi, aktivitas sesar di permukaan bumi, proses tektonik akibat pergerakan lempeng pada kerak bumi, pergerakan geomorfologi secara lokal, atau juga karena adanya ledakan nuklir. Poin kedua itu mengenai akibat gempa bumi. Akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi ini dapat bersifat menguntungkan bagi manusia dan ada juga bersifat merugikan manusia. Akan tetapi, kebanyakan bersifat merugikan pada manusia. Akibat gempa bumi ini antara lain, poin pertama yaitu terangkatnya mineral ke permukaan bumi. Kedua, terjadinya tsunami. Ketiga, terjadi jenis-jenis longsor. Poin keempat yaitu terjadinya kebakaran. Poin kelima, terjadinya banjir. Poin keenam, hancurnya bangunan. Poin ketujuh, munculnya wabah penyakit. Poin kedelapan, banyaknya korban jiwa. Dan poin terakhir yaitu kerusakan lingkungan. Itulah 9 akibat dari gempa bumi yang sangat-sangat merugikan manusia. Poin selanjutnya yaitu mengenai jenis gempa bumi. Berdasarkan proses terjadinya, gempa bumi dibagi menjadi 5 jenis. Di antaranya adalah yang pertama, gempa tektonik. Kedua, gempa vulkanik. Ketiga, gempa buatan. Keempat, gempa runtuhan. Dan kelima, gempa jatuhan. Itulah jenis-jenis dari gempa bumi yang berdasarkan proses terjadinya. Berdasarkan kekuatan gempa, gempa bumi dibedakan menjadi beberapa jenis yang diukur oleh alat ukur gempa, yaitu seismograf, skala Richter. Di antaranya adalah yang pertama, kekuatan dari 0,0 sampai 3,0 SR disebut dengan gempa mikro. Kedua, kekuatan dari 3,0 sampai 3,9 SR disebut dengan gempa minor. Ketiga, kekuatan dari 4,0 sampai 4,9 SR disebut dengan gempa ringan. Dan poin terakhir, kekuatan dari 5,0 sampai 5,9 SR disebut dengan gempa sedang. Itulah yang berdasarkan alat ukur gempa, yaitu seismograf, skala Richter. Itulah penjelasan dari saya mengenai materi gempa bumi dari kerusakan lingkungan akibat proses alam. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.